hidup di dunia fana, tempat bala bencana. Ya Rab, Habibil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Bijahi Taha Rasul jud Rabbana wahab lana kulla zul, Rabbi istajib lil amin. Ya Arhamar Rahimin, Allah Arhamar Rahimin, Allah Allah ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk mudahnya, lemas semuanya. Insyaallah yang jawab salamnya semangat, Allah berikan kelancaran hidupnya. Yang jawab salamnya semangat, Allah berikan keberkahan hidupnya. Yang jawab salamnya semangat, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub, amin, wa tantaliqu biha al-usub, wa talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kepada segenap para habaib, segenap para kiai, para alim, para ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Mukhtar, kepada segenap para kiai, para guru-guru Al-Faqir, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda, Mudirul Ma'had Kiai Haji Salahuddin, kepada para dewan guru, kepada wali santri, para santri santriwati, kepada para pengurus Nahdlatul Ulama, MWJ Syuriah Tanfidiyah, para muslimat, IPBNU, IPNU, IPBNU, Ansor, Banser, hadirin hadirat, calon-calon jamaah haji, amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini sama-sama kita hadir, kita duduk
mengenang salah seorang wali min auliyaillah, mengenang seorang sosok murabbir ruh, mengenang sosok seorang guru, seorang soleh, seorang penunjuk jalan kita kepada Allah, seorang yang mengajarkan kita tentang bagaimana usul kepada Allah, mengenalkan kita kepada syariat-syariat Allah, mengenalkan kita kepada syariat-syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maghfur lah, al-marhum bi rahmatil hayyul qayyum, Romo Kiai Haji Abdul Hamid Tabri, yang dalam hal ini dalam peringatan haul beliau yang ke-41, semoga dengan kita duduk hadir di tempat ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Berkah beliau, berkah sahibul hal, Allah bersihkan hati kita. Allah berikan kepada kita jalan petunjuk yang sangat indah, yang sangat terang, sehingga kita tidak meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang sosok pendidik buat kita, kalau bukan karena sosok seorang murabbi, ma araftu rabbi, kita tidak tahu, kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Kita tidak kenal bagaimana syariat Allah. Kita tidak kenal bagaimana syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan murabbi. Inilah yang dinamakan seorang pendidik yang sejati. Bagaimana beliau mengenalkan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau mengenalkan kita kepada ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana beliau mengenalkan kita kepada syariat yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 41 tahun yang lalu beliau telah wafat, 41 tahun yang lalu beliau tidak lagi berada di tengah-tengah kita, tapi jasa beliau, tapi semua apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau tanamkan, apa yang telah beliau rintis, sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Inilah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, majelis ini sangat luar biasa. Bagaimana kita diajak bersama-sama membaca sholawat burdah karya Abu Abdullah Al-Busiri. Kita diajak bersama-sama membaca sholawat nariyah yang diiringi oleh Hadrah Wali Songo pimpinan Kiai Haji Khalil As'ad Samsul Arifin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Semoga majelis-majelis seperti ini langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga majelis seperti ini menjadi saksi kita besok di hadapan Allah bahwasannya kita adalah hamba-hamba Allah yang amal kita hanya sedikit, tapi kita memiliki mahabbah, rasa cinta kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di dalam kehidupan di alam dunia, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanannya kita butuh seorang yang mendidik kita, mengajarkan kita, menerangkan kita bagaimana syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan bahwasannya bagaimana seorang murid yang akan berhasil
Seorang murid yang bisa menjadi ilmunya bermanfaat adalah murid yang selalu mengikuti petuah dan petunjuk gurunya. Bisa kita lihat dan kita buktikan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang santri, dia ilmunya menjadi bermanfaat, ilmunya menjadi berguna, ilmunya menjadi berkah. Syaratnya bukan hanya dia harus menjadi orang pintar saja, tidak. Berapa banyak orang-orang sebelum kita diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan dalam kisah-kisah. Maaf, Fir'aun, tahu Fir'aun? Kenapa? Kenal di mana? Fir'aun adalah seorang yang alim. Fir'aun itu alim. Fir'aun adalah ahli strategi. Fir'aun, sepakat para ulama di zamannya, Fir'aun adalah orang yang punya ilmu yang luar biasa. Tapi karena tidak ada keberkahan di dalamnya, justru ilmunya menjadi hal yang membinasakan buat dia. Kita lihat Bal'am bin Ba'urah, bagaimana dia cerdasnya, alimnya, hebatnya, pinternya, sampai-sampai semua orang yang di hadapannya dia salah. Hanya dia yang pintar, hanya dia yang alim, hanya dia yang hebat. Akhirnya dia binasa karena ilmunya. Tapi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lihat para masyayikh kita yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, bagaimana keilmuan mereka. Mereka adalah orang-orang alim, mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang hebat. Tapi kealiman mereka, kehebatan mereka ditutupi dengan sifat-sifat ketawaduan, ditutupi dengan sifat-sifat kerendah hatian. Semua itu dipelajari. Tatkala mereka belajar, mereka selalu mengutamakan khidmah. Orang yang khidmah, orang yang ngawulo, orang yang membantu gurunya untuk memudahkan gurunya di dalam berdakwah, inilah orang-orang yang besok tatkala hidup di masyarakat, walaupun maaf dia bukan orang alim, ilmunya pas-pasan, bahkan daya hafalnya cuma rendah, tapi berkat khidmah, berkat ngawulo, berkat memudahkan semua kebutuhan gurunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajat orang tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada satu kisah ini terjadi di negeri Hadramut. Negeri Hadramut adalah negeri para wali songo. Di Hadramut adalah negerinya para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang pada hakikatnya antara habaib dan kiai-kiai di dalam Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisahkan. Kita lihat bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kedekatan beliau dengan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saat di Jombang, beliau dekat dengan seorang habaib yang soleh, yang alim, wali min awliyaillah, bernama Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Mbah Hashim Asy'ari dan Habib Husain selalu berdiskusi tentang ilmu-ilmu keagamaan. Berdua mereka adalah teman yang sangat akrab, sehingga tatkala Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tatkala akan mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, sebelum itu 1923, bersama Habib Husain Jombang, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pergi ke kota Jakarta
menemui seorang habib, seorang soleh, seorang alim yang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, habib tersebut dijadikan sebagai salah satu gurunya. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang. Artinya saya bercerita ini antara habaib dan kiai tidak akan bisa dipisahkan selama-lamanya. Di Hadramut ada seorang soleh, dia bernama Al-Habib Alwi, dia punya guru bernama Al-Habib Abdurrahman. Al-Habib Alwi adalah seorang alim yang luar biasa yang sampai saat ini di Hadramut kitab-kitab tulisan Al-Habib Alwi digunakan untuk maroji, untuk referensi para ahlul Hadramut, para ulama Hadramut. Habib Alwi tatkala belajar 36 tahun Habib Alwi belajar kepada Al-Habib Abdurrahman. Dia selalu selama 36 tahun dia khidmah oleh gurunya. Wahai Alwi, setiap engkau taklim di sini, setiap aku mengajar, engkau punya bagian-bagian nuang kopi. Jadi di Hadramut adatnya kalau seorang belajar, seorang pengajian, dibawa gelas kecil gitu, dituangi kopi sampai semuanya hadir. Habib Alwi sama gurunya, engkau gak usah belajar, tapi setiap aku mengajar, engkau bagian nuang kopi dan nata sandal orang-orang yang hadir yang taklim sama saya. Hal ini berlangsung selama lebih dari 36 tahun. Kemudian salah satu teman Habib Alwi mengatakan, wahai Alwi, coba ente pikir, coba kamu pikir, 36 tahun aku belajar bersamamu, satu alma mater, satu tempat belajar, satu guru. Selama 36 tahun saya belajar, saya sudah dapat banyak ilmu, saya sudah ngajar, saya punya madrasah walaupun kecil-kecilan. Tapi dirimu selama 36 tahun hanya nuang kopi, nata sandal. Terus apa gunanya engkau belajar? Apakah engkau besok di masyarakat akan bagian jadi tukang nuang kopi? Apakah besok di masyarakat engkau bagian nata sandal? Namanya murid. Mikir-mikir, iya. Kalau 36 tahun itu waktu saya gunakan untuk belajar, sudah berapa banyak ilmu yang saya dapatkan. Pertemuan berikutnya, Habib Alwi tidak lagi nuang kopi, tidak lagi nata sandal. Sampai gurunya ini Habib Abdurrahman bingung, loh, di mana Alwi? Biasanya nuang kopi, biasanya nata sandal. Kata Habib Alwi, setelah pelajaran usai, dia ngomong sama gurunya, wahai guru, setelah saya pikir-pikir, mending saya belajar aja. Saya khidmah tidak ada gunanya. Saya khidmah 36 tahun, sampai detik ini saya tidak mengerti pelajaran. Saya tidak bisa baca kitab, saya tidak ngerti apa-apa, sedangkan teman-teman saya mereka sudah alim, sudah pinter. Apakah saya besok di masyarakat ilmu saya akan menjadi seperti ini terus? Saya tidak mau. Saya ingin seperti teman-teman saya. Si guru ketawa. Wahai Alwi, ketahuilah, selama saya ngajar, jumlah murid saya anggap 500 orang. Selalu saya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah futuh, berikanlah hati dan pikir, bukakanlah hati dan pikiran murid saya agar mudah dalam menerima ilmu, agar gampang dalam menerima ilmu, agar ilmunya berkah dan manfaat. Setiap hari wahai Alwi, saya doakan 500 orang itu yang hadir itu, anggap murid saya 500 sama kamu 501. Saya mengatakan, ya Allah, bukakanlah, berikanlah futu dan keberkahan kepada murid saya 500 itu, berikanlah satu, dan berikanlah kepada Alwi 500 orang ini tadi
berikanlah juga kepada Alwi. Selalu saya doa begitu. Saat ini kau menginginkan, aku doakan hanya satu. Kemudian Habib Alwi menangis, ya Allah, saya minta maaf wahai guru. Kata gurunya, tidak. Kamu kan mengatakan kamu akan berhenti khidmah dan engkau akan belajar. Mulai saat ini kamu tidak lagi boleh khidmah kepada saya. Menangis Habib Alwi. Setiap hari mengatakan kepada gurunya, wahai guruku, izinkanlah aku untuk sekarang khidmah. Tidak, karena kau sudah mengatakan kau tidak akan lagi khidmah kepadaku. Tapi gurunya kemudian mengatakan, saat ini ya Alwi, engkau tidak boleh lagi khidmah dan engkau tidak lagi boleh mengajar. Engkau tidak boleh lagi belajar di tempat ini, tapi engkau mulai saat ini yang menggantikanku untuk mengajar di tempat ini. Padahal orang khidmah tak ngerti apa-apa. Artinya di dalam masa belajar, para santri, nasihat yang saya berikan kepada saya dan kepada para santri dan santriwati, mumpung antum semua dalam masa belajar, marilah bagaimana tonjolkanlah, giatlah dalam khidmah kepada guru, karena dengan khidmah Allah akan membukakan semua pintu-pintu keberkahan untukmu. Dengan khidmah Allah akan membuka semua yang selama ini engkau tidak tahu. Karena keberkahan seseorang, kemanfaatan seseorang santri, seorang murid berdasarkan daripada bagaimana dia khidmah kepada seorang murabbi. Kita lihat Sohibul Haul, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana perjalanan belajar beliau. Setelah belajar di kota Pasuruan, beliau belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, menunjukkan bagaimana hausnya beliau terhadap ilmu, menunjukkan bagaimana beliau ingin mendapatkan keberkahan dari seorang guru. Itulah contoh nyata bagi kita semuanya. Walaupun 41 tahun yang lalu beliau telah tiada, 41 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia, tapi kita yakin bahwasannya beliau saat ini hadir bersama kita. Kita yakin bahwasannya beliau ada di tengah-tengah kita, dan kita yakin beliau saat ini memandang dan melihat kita. Amin Allahumma. Dan inilah momen yang sangat tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya peringatan-peringatan seperti saat ini, kita memanggil orang-orang soleh, kita menyebut-nyebut nama orang-orang soleh. Tatanazzalur rahmah, tatanazzalul maghfirah, tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat wal indadat. Dikatakan apabila kita menyebut nama seorang soleh, kita menyebut nama seorang wali min auliyaillah, Allah Ta'ala turunkan keberkahan kepada kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, dan Allah turunkan kemanfaatan kepada kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita senantiasa menjadi hati-hati yang selalu dipenuhi cinta kepada baginda Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para wali-walinya Allah. Amin amin ya rabbal. Semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang penuh keberkahan. Semoga pondok pesantren Nurul Huda menjadi mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Semoga pondok pesantren Nurul Huda langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga Kiai Salahuddin dan para guru-guru di pondok pesantren Nurul Huda diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga para guru-guru kita, para kiai kita, para orang-orang tua kita, para santri-santri, para alumni, semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ilahi lasturil firdausi ahla wala amwala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun bil azimi. Sama-sama. La ilaha
Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan salah kami ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak dosa, kami hamba-Mu yang banyak salah, kami hamba-Mu yang penuh dengan maksiat, kami hamba-Mu yang selalu ingin tertutup kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami tidak ingin aib-aib kami nampak di hadapan orang lain, padahal kami orang yang penuh dengan dosa, kami orang yang penuh dengan salah, kami hamba-hamba yang penuh kekurangan. Tapi kami merasa hebat, tapi kami merasa benar, tapi kami merasa selalu ingin dipuji. Ya Allah, hilangkanlah penyakit hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Kami yakin malam ini Kau turunkan ampunan-Mu berkat seorang wali-Mu, berkat seorang soleh yang kami peringati haulnya pada saat hari ini. Ya Allah, ampunkan dosa ayah dan ibu kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa ibu bapak kami. Kami sadar ibu kami, ayah kami bukanlah malaikat. Mereka orang yang banyak dosa, mereka manusia biasa yang bisa melakukan dosa dan kesalahan. Ampunkan dosa mereka ya Allah, maafkan dosa mereka ya Allah. Kami sadar berapa banyak kami membuat hati orang tua kami menangis, berapa banyak ibu kami sudah kami sakiti hatinya. Kami ingat tatkala kami masih kecil, betapa hitam rambut ibu kami, kulitnya masih mulus, jalannya masih kencang. Tatkala kita lapar, tatkala kita menginginkan sesuatu, kita lari ke ibu kita, apapun ia akan beri. Bertambah dewasa kita, bertambah kita jauh dari ibu kita, berapa banyak kita menangis, membuat hati kedua orang tua kita menangis. Berapa banyak kita membentak ibu kita, berapa banyak kita membuat ibu kita berlinangan air mata gara-gara ulah kita. Tapi kita tidak sadar. Ingat wajah ibumu saat ini, rambutnya sudah penuh dengan uban, matanya sudah tidak lagi terang seperti saat itu, jalannya pun mulai terseok, setiap hari mengeluh sakit ini dan sakit itu. Ingatlah, Israel akan datang tiba-tiba untuk mengambil nyawa ibumu. Akankah kita belum meminta maaf kepadanya? Akankah belum kita meminta ridho kepadanya? Ibu kita sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Wahai hadirin, suatu saat akan ada bendera kematian di depan rumahmu, dan yang meninggal adalah ibumu. Ibumu sudah tidak lagi bisa membuka matanya, badannya terbujur kaku, jasadnya dimandikan oleh orang-orang, kemudian jenazahnya akan diurus, kain kafan akan membungkus badan ibumu. Sebelum semuanya dibungkus, wajahnya dibungkus dengan kapas, ditutup dengan kapas, kau akan diizinkan untuk mencium kening ibumu. Tapi ibumu sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Akankah kau meminta maaf kepada ibumu tatkala semua itu sudah terjadi? Hari itu bakal pasti datang, tidak besok, akan lusa.
tidak lusa, minggu depan. Al-mautu hak, kematian adalah hak, kematian adalah benar, dan itu akan terjadi. Akankah kau meminta maaf kepadanya, kau meminta ridho kepadanya, tapi bibirnya sudah tidak lagi bisa berkata-kata, matanya sudah tidak lagi bisa terbuka? Akankah kau menunggu masa itu terjadi? Akankah kau menunggu waktu itu datang? Hendaklah di antara kita yang masih memiliki ibu, pulang dari tempat ini, mintalah maaf kepada ibumu. Keberkahan ilmumu ada di tangan ibumu, keberkahan duniamu ada di tangan ibumu, keberkahan surgamu ada di tangan ibumu. Hidupmu akan susah atau senang tergantung bagaimana ridho ibumu. Wahai hadirin, janganlah kau malu. Jangan di antara kita malu untuk meminta maaf dan meminta ridho kepada ibu kita. Ya Allah, ampunkan dosa ayah kami, ampunkan dosa bapak kami. Ayah kami adalah orang yang selalu memperhatikan bagaimana kami agar hidup dengan layak. Terkadang mereka menerjang hak-hakmu, ya Allah. Mereka bekerja mulai pagi hingga malam, tujuannya hanya satu, bagaimana membahagiakan kita. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Mereka bukanlah malaikat, mereka manusia biasa yang penuh dengan salah. Maafkan mereka, ya Allah. Ampunkan ayah kami. Jangan kau cabut nyawa ayah kami sebelum kami bisa membanggakan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin semua itu terjadi sebelum kami diberikan ridha oleh mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami, guru-guru kami ridha kepada kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan kami menjadi kehidupan yang indah. Ya Allah, maafkan mereka, ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal dunia, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau berkahi, pertemuan yang kau ridhai. Jaga ahlus sunnah wal jamaah, jaga nahdlatul ulama, jaga guru-guru kami, jaga para kiai kami, jaga para tokoh-tokoh kami. Jagalah negeri yang kami cintai ini, ya Allah. Jadikanlah negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kami, kenikmatan zahir batin, ya Allah. Tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Ya rabbana istaghfir lana dhunubana innaka kunna khati'in. Ya Allah ya mujib hadiran la yaghib, tawassala bil habib taqdi hajatina gharib, hajatan dunya bil maisarah wa hajatan akhirah bil maghfirah. Ya Allah, sebutkanlah dalam hati antum semuanya hajat-hajat antum. Berkah sahibul hal Kiai Haji Hamid Abdul Hamid Tabri, yakinlah Allah akan kabulkan. Kita bertawasul kepada beliau, kita bertawasul kepada Romo Kiai Haji Abdul Hamid Tabri agar semua hajat-hajat kita Allah kabulkan.
kita bertawassul kepada guru-guru beliau, kita bertawassul kepada Syekhana Ki Haji Raden Muhammad Khalil bin Asad Samsul Arifi, kita bertawassul kepada orang-orang saleh, kita bertawassul kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, kita bertawassul kepada Kiai Bisri Samsuri, kita bertawassul kepada orang-orang saleh, kita bertawassul kepada para wali-walinya Allah, kita bertawassul kepada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan pangkat dan derajat yang begitu tinggi di sisinya. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, jadikanlah suami kami, istri kami menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjadi partner dunia akhirat. Ya ampunkan dosa kami ya Allah, sebutkanlah hajat-hajat antum. La yarudul qadha illa biddu'a, ad-du'a silahul mu'min, ud'uni astajib lakum. تقضي حاجاتنا غريب حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. رب اغفر لنا ولوالدي، رب اغفر لنا ولوالدي، رب اغفر لنا ولوالدي، رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Yang benar datangnya dari Allah, salah pribadi dari saya pribadi, dan saya mohon maaf. Saya bukan memberikan nasihat kepada para guru-guru saya, tapi saya memberikan nasihat buat saya pribadi dan buat adik-adik santri. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.